Alhamdulillahirabbil alamin wa bi'astain wa ala rumtin watin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa ba'd. Yang saya hormati teman-teman dari CRI dan yang terhormat juga kepada Mbak dan Mas ini, menurut saya ini dari peserta sekolah SID, angkatan kedua Mas Haji ya. Yang terhormat juga saudara-saudaraku yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Marilah senantiasa kita syukuri bersama. Insya Allah dengan kita bersyukur kita akan diberikan tambahan kenikmatan yang baik. Amin. Saya rada grogi nih Mas, isi nom-nom kafe. Tapi ini dari desa nih. Oke, dari desa. Lo sok gampang minder sih. Terima kasih. Yang pertama tadi sudah disampaikan, walaupun menurut saya Mas Haji kadang menyampaikan berlebihan. Nama saya Arifin, betul. Kepala Desa Legi. Kemudian pada hari ini kami akan sedikit menyampaikan yang mestinya sudah disampaikan di kelas di CRI, tetapi karena pengen supaya mungkin lebih dekat seperti apa desa yang dulu menerapkan ini, ya kami mulai bercerita gitu. Yang pertama, tapi ini nanti gini, ada ketika slide ini sudah selesai nanti akan kembali ke analisis kemiskinan partisipatif, tetapi nanti kami akan membagikan form supaya nanti biar tahu seperti apa toh yang kami coba lakukan dulu begitu. Yang pertama, analisis kemiskinan partisipatif ini sebuah upaya di mana pada waktu itu ketika saya pertama menjadi kepala desa akhir 2007 itu adanya BLT pada itu, bantuan langsung tunai, itu yang masyarakat banyak yang menganggap bahwa itu data dari desa, artinya data itu sumbernya dari desa atau kepala desa. Maka yang jadi hujatan adalah kepala desa turunnya ke Dukuh, turunnya lagi ke RT. Banyak RT yang mencoba mengundurkan diri, bahkan Dukuh pun sempat akan mengundurkan diri karena hal ini. Kenapa ini? Karena memang data yang ada ataupun hasil dari skema bantuan tentang BLT itu sendiri, datanya tidak tepat sasaran menurut warga masyarakat. Nah, dari awal itu saya mencoba punya gagasan bagaimana kalau kita mengadakan pendataan tersendiri, Kemudian karena memang kemampuan kami tidak memadai, kebetulan kami memang sudah lama kenal dengan Mas Haji, kemudian dari teman-teman dari IDEA, Mas Bambang, kemudian program Sapa, kalau di sana Mas Gunung kayaknya, itu kemudian kalau di sini koordinator Mbak Uci, itu kami mencoba berembuk, kemudian akhirnya kita memutuskan untuk mencoba memulai sebuah pendataan analisis kemiskinan dengan partisipatif. Kenapa partisipatif? Karena tanpa partisipatif itu menurut kami data kita tidak akan memperoleh data dengan baik. Slide-nya saya kalau itu hanya sekedar gambaran. Oke. Analisis kemiskinan partisipatif adalah sebuah metode pendataan berbasis masyarakat yang partisipatif. Lagi Mas. Nah, ini latar belakangnya ini sasaran berbagai skema bantuan kemiskinan menjadi hujatan warga gitu. Kemudian desa selalu menjadi objek pendataan. Selalu saja ada pendataan dari dinas sosial, dari Bapeda, dari dinas kesehatan, BPM, PKB, kemudian dari BPS. Tapi kemudian data itu dibawa pergi. Kita tidak pernah punya tinggalan data sedikit pun. Ini menjadi objek data. Ini yang membuat kita ini didata, tapi ketika ditanya datanya seperti apa kita tidak punya. Makanya ini menjadi sebuah cara kita mencoba untuk uji coba, ada kaitannya dengan ini. Mati. Oke.
Kemudian yang menjadi roh dari AKP itu saya mempelajari beberapa kelemahan pendataan yang dilakukan oleh Supradisa. Seperti halnya saya contohkan BPS. BPS ini mengambil mitra dari warga desa, dilatih, kemudian diterjunkan ke masyarakat. Pertama, diperintahkan untuk lapor kepada kepala desa, melaporkan bahwa saya menjadi petugas pendataan ini diperintah oleh BPS. Setelah itu minta izin juga, saya akan ke warga masyarakat, menemui Pak Dukuh, menemui Pak RT. Oh ya, silakan. Pendataan sudah dilakukan, kita nggak tahu, hasilnya pun nggak tahu. Tapi begitu jadi program yang remuk para desa dan ini kalau di tempat kami seperti itu, nggak tahu kalau di Kebumen. Sama juga gitu. Nah, ini kok nolong betul. Sangat langsung. Ya, itu ya perangkat yang disalahkan. Ini yang mengusik kita. Kemudian saya mempelajari seperti apa atau kelemahan pendataan mereka. Ini juga sebetulnya kami dapat dari berbagai rangkaian kegiatan workshop baik yang dilakukan di Jogja maupun di Jakarta, khususnya dari BPS. Awalnya dulu gini, Pak Hamunangan namanya, itu dulu direktur pendataan, tapi sekarang kayaknya posisinya di direktur sekolah tinggi Biro Pusat Statistik itu. Itu begini awalnya, bahwa BPS itu tidak mengeluarkan binding by address, tetapi hanya mengeluarkan rekapitulasi. Yang mengeluarkan binding by address adalah TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tetapi ketika kita tanya PPLS, ya kalau PPLS binding by address. Nah, kemudian kita sampai tanya lagi metodenya, ternyata seperti ini. Sedikit ini kemarin terakhir sampai saya dapatkan ketika dari rangkaian itu terakhir ini di Hotel Jayakarta, Jogja. Akhirnya keluar modelnya pendataannya. Kita kan selalu heran kenapa pendataannya sampling tapi bisa keluar binding by address. Logika kita nggak nyampe itu, karena kita ini, saya katakan saya ini karena bodoh, tapi nggak oke itu sampling kok bisa keluar binding by address itu sangat susah. Nah, akhirnya dari BPS bercerita bahwa petugas itu setelah sampai Pak Dukuh tanya ada berapa RT, misalnya ada 3 RT, di salah satu pedukuhan saya ada 3 RT. Kemudian namanya siapa saja, rumahnya di mana, RT 1, RT 2, RT 3. Kemudian petugas itu langsung ke Pak RT. Di Pak RT tanya, Pak, wargamu yang paling miskin itu siapa? Kalau sudah diberi tahu itu, kemudian datang kepada warga yang paling miskin, dia mendata dengan artinya 4 mata ataupun hanya dalam satu keluarga dengan 1 orang pendata. Kemudian ketika selesai, dia juga tanya, Pak, Bu, tetangga penjenengan yang juga miskin mirip-mirip penjenengan, misalnya keadaannya miskin penjenengan siapa? Ditunjukkanlah C, B, C, D, E gitu. Ada satu misalnya, wah itu tetangga kalau sampai kita ini dapat bantuan, tetangga itu nggak ikut saya daftar, tahu kalau binding itu dari saya, nah saya mesti dinesoni ya gitu. Dia marah pada saya. Dia akhirnya nunjuk tetangganya yang sebetulnya mampu, itu daftar juga Pak. Ini awalnya dari itu. Kemudian yang kedua, fase yang kedua, ketika mendata, misalnya ada 30 KK dalam satu RT, dia hanya akan berhenti pada 45% maksimal. 40 sampai 45% ini perintahnya. Artinya dari 30 KK itu hanya didata 13 maksimal 14 orang. Harus sudah selesai, harus pindah ke RT yang lain. Walaupun dalam 30 KK itu ada 25 atau 26 KK yang miskin, dia diabaikan. Karena targetnya hanya data 40 sampai 45%. Dia pindah ke RT yang lain, juga sama seperti itu. Nah, celakanya ketika RT 1 ini ada 30 KK, kemudian yang warga yang miskin sebenarnya itu ada 25, yang didata hanya 13 maksimal 14, berarti ada 11 sampai 12 orang yang jelas-jelas juga rumah tangga miskin tapi tidak didata. Di RT kedua barangkali terbalik, dari 30 KK ini hanya ada 7 KK yang
miskin, tetapi karena jatahnya harus data 40-45%, ya 13-an orang didata. Entah itu walaupun berkecupuan atau enggak. Nah, akhirnya datanya satu RT 1 RT 2 saja sudah sangat beda. Yang di situ yang miskin malah nggak kedata karena jatah. Yang di situ karena jatah juga mestinya dia cukup, dia didata miskin. Ini yang memulai awal kita melihat bahwa ada yang tidak beres dengan pendataan itu. Kemudian yang kedua, yang kita kembangkan ada rohnya begini. Ketika mendata itu kita datang sowan ke jenengan, ya, Mbak, jenengan punya sapi berapa? Kalau di kampung saya kan kebanyakan punya sapi, karena Om Deso kayak gini, Gunung Kidul jadi. Jadi ada yang baru pertama ke Gunung Kidul ya? Ya ini, tadi tidak munut ya? Oh, munut pusing. Aduh ini minum itu mungkin air legi itu, air legi. Kemudian ketika ada rohnya kembali kepada pendataan, kelemahannya ketika kita mendata 4 mata, itu kadang ketika saya tanya, Pak punya sapi berapa? Nggak punya, itu warga saya ya, nggak punya. Di belakang itu ada sapi, ada 3 sapi dalam kandang. Itu gaduan itu memelihara milik orang lain. Nah itu, ketika responden menyampaikan data bohong, maka yang kita input data kita adalah data. Ini kelemahan yang menurut saya fatal. Nah, makanya kami mencoba kita balik pendataan kita partisipatif. Namun untuk menentukan ini kami sudah melalui berbagai serangkaian pertemuan FGD yang kita lakukan. Kemudian akhirnya kami ketika akan menguji coba 2009 itu membentuk tim 10 namanya, karena ada 9 pendukuan dan 1 koordinator saya sendiri. Akhirnya saya bentuk tim 10 untuk pendataan. Ini kita latih berkali-kali melalui FGD. Kemudian setelah itu tahapan pertama adalah kita sosialisasi sampai dengan nanti pendataan. Tujuannya satu, karena desa sendiri yang mendata, desa memiliki data yang valid. Nah, kemudian yang kedua, ketika desa punya program kemiskinan, nanti tepat sasaran. Ini nanti ada cerita lanjut. Langkah-langkah AKP ini untuk tim 10 ya, dengan kami berikan SK, karena tanpa SK menurut saya itu bisa jalan, tetapi secara legalitas itu perlu. Kemudian ada pendataan uji coba. Pelatihan tim 10 ini ada kita uji coba di beberapa kakak, kemudian hasilnya seperti apa, kita pelajari dulu, kita sempurnakan sampai kita akhirnya memperoleh sebuah pedoman umum AKP, analisis kemudian partisipatif. Berikut dengan form-formnya. Di situ ada 10 kategori dan ada 22 indikator kalau nggak salah, seperti itu. Nah kemudian akhirnya kami coba, ketika sudah ada dicoba, kita coba pendataan ke warga. Sosialisasi tim 10 ini keliling ke seluruh padukuhan. Tetapi ketika nanti pendataan itu tim bertanggung jawab di padukuhannya masing-masing ketika pendataan. Nah ini sosialisasi ke seluruh warga, kemudian dilakukan pendataan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi karena di sini di Nglegi ini ada kelompok dasa wisma, walaupun namanya dasa 10 dan wisma itu rumah ada 10 rumah, tapi kadangkala ada yang 13 kakak, ada yang hanya 7 kakak, tergantung dalam rumpun. Ini selalu mengadakan pertemuan rutin, kegiatan setiap bulan ada pertemuan rutin. Itu yang kami pakai ajang ini. Kita sosialisasikan di padukuhan, kemudian kita lakukan pendataan di rumpun rumah tangga atau dasa wisma. Kemudian setelah mendapatkan data itu, kemudian kita entry, urut-urutannya seperti itu, nanti ada. Kemudian setelah entry kita uji publik. Itu. Kemudian setelah uji publik nanti menjadi peraturan desa tentang analisis kemiskinan, hasil dari analisis kemiskinan ini menjadi sebuah
langkah-langkah dari awal termasuk sejarahnya AKP itu kami lakukan sampai dengan saat ini. Kemudian untuk yang AKP nanti kita lanjutkan dengan form-form ini, tapi setelah kami sampaikan yang SID juga ya.